السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa sesungguhnya nikmat Allah begitu besar kepada kita, dan mengucap melalui lisan yang kita punya, dan mensyukuri dengan anggota badan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena arti daripada syukur, sebagian orang terkadang lupa. Syukur itu berasal dari 3 hal. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah lidah, yang ketiga adalah anggota badan. Itu baru syukur. Sementara kalau hanya meyakini dengan hati lalu diucapkan dengan lidah, itu belum syukur. Namanya hanya sekedar hamd atau pujian. Ketika seseorang mengucap Alhamdulillah, artinya apa? Segala puji bagi Allah, meyakini bahwa Allah mulia, kemudian diucapkan dengan lidah, itu bukan syukur. Tapi syukur kata ulama adalah al-iqraru bil qalb. Al-yaqinu bil qalb, al-i'tiqadu bil qalb, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau bersyukur, beliau memperbanyak ibadah. Itu namanya syukur. Berterima kasih, ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat mata. Meyakini dengan hati bahwa sesungguhnya Allah banyak memberi. Meyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lidah, kemudian digunakan mata untuk hal-hal yang baik. Itu namanya syukur. Makanya Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Kapan itu terjadi? Ketika betul-betul ada syukur. Syukur itu arkan atau rukunnya ada berapa? Ada 3. Sekarang Habib ulangi sekali lagi supaya paham. Jadi pulang dari tempat ini atau anak-anak santri mendapatkan ilmu. Arti daripada syukur yang Allah katakan, kalau kalian bersyukur akan aku tambah. Syukur itu harus dilakukan dengan hati, kemudian dengan lidah, setelah itu dengan anggota badan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau kalau ibadah hatta tawarramat qadamah, kaki Rasulullah SAW sampai bengkak-bengkak. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW kalau sudah berdoa kepada Allah sampai kakinya bengkak-bengkak, saking banyaknya ibadah. Lalu istrinya bertanya, ya Rasulullah, irfaq binafsik, sayangi dirimu ya Rasulullah, jangan berlebihan seperti ini. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahumma ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang sudah diampuni, tapi kok ibadahnya banyak. Nah, di sini kita diajarkan itu arti syukur. Maka Rasulullah SAW dengan jelas-jelasan mengatakan, afala akunu abdan syakura. Saya pengen jadi hamba yang bersyukur, hamba yang tahu diri, tahu diri, diberi bukan malah melunjak.
Ada sebagian orang itu kalau kita kasih malah merasa dirinya adalah orang yang penting. Sebagian lagi tidak, kita kasih malah dia merasa ya Allah itu orang baik sekali kepada saya. Itu bedanya kita sama bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya ulangi sekali lagi supaya kita faham arti syukur sebenarnya adalah sesuatu yang berhubungan dengan hati, kemudian diungkapkan dengan lidah, lalu diaplikasikan dengan anggota badan. Rasulullah SAW saja yang diampuni oleh Allah ma'sum, tapi istighfarnya banyak, minta ampunnya banyak kepada Allah. Kok bisa? Saya nggak habis pikir. Nabi Muhammad dalam riwayat yang kuat mengatakan la asinni wallahi, Nabi Rasulullah bersumpah, inni la astaghfirullah fil yawm 70 marrah. Dalam riwayat 100 marrah. Demi Allah kata Rasul, saya ini kalau istighfar satu hari 100 kali. Saya bertanya-tanya dosa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sehingga Rasulullah SAW senantiasa beristighfar. Saya yang hina, saya yang penuh dosa, saya yang kekurangan, saya yang penuh aib, mungkin kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah. Nabi Muhammad kok banyak sekali istighfarnya sampai Rasulullah bersumpah. Itu istighfar Rasulullah SAW yang sengaja dibaca untuk istighfar. Belum lagi kalau kita baca di dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang amalia Rasul kalau keluar dari kamar mandi saja doanya apa? Ghufranak, ghufranak, ghufranak. Artinya minta ampun lagi. Kemana-mana minta ampun sama Allah, seakan-akan dosanya paling banyak dan lebih banyak dari kita. Padahal kita tahu Nabi Muhammad ma'sum atau tidak? Ma'sum atau tidak? Dijaga sama Allah atau tidak? Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Para nabi itu wajib ma'sum, dijaga sama Allah, tidak mungkin melakukan dosa, tidak mungkin, mustahil, aqlan wa syar'an. Dari segi akal dan syariat tidak mungkin para nabi itu Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka bermaksiat. Oleh karena itu Nabi Muhammad melakukan hal tersebut untuk mengajarkan kepada kita yang penuh kekurangan ini. Ayo istaghfiru rabbakum, minta ampun sama Allah. Pengen kaya raya, minta ampun sama Allah. Pengen diampuni dosa, minta ampun sama Allah. Pengen diberikan keberkahan, istighfar, minta ampun kepada Allah. Al-Quran yang mengatakan kami akan buka keberkahan dari pintu langit bagi mereka-mereka yang beristighfar. Dan kami angkat dalam ayat lain Allah katakan apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan siksa satu kelompok golongan orang-orang yang dalam keadaan beristighfar. Jadi kunci kebahagiaan hidup adalah istighfar. Dulu juga saya waktu mondok pengen ngapal cepat, tanya sama guru gimana caranya supaya ngapal cepat. Jawabannya apa? Banyak-banyakin istighfar. Nyambungnya apa? Istighfar kan minta ampun. Kok nyambungnya dari mananya? Oh ternyata saya paham. Kunci kebahagiaan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wasallam amalkan di dalam hadis adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Minta ampun sama Allah. Wah saya nggak punya dosa, itu dosa besar tuh kamu ngomong nggak punya dosa. Wah saya jarang ngelakuin dosa, itu dosa itu, karena kamu meyakini diri kamu suci. Ya, fala tuzakku anfusakum kata Allah. Jangan kalian mensucikan diri kalian, tidak. Kita ini penuh kekurangan. Dan kita paling paham siapa diri kita, kita paling tahu siapa diri kita. Oleh karena itu tempat-tempat seperti ini, pondok-pondok pesantren seperti ini insya Allah menjadi satu wadah untuk bisa kita kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah menjaga pengurus daripada pondok pesantren ini dan semua yang ikut membantu, wabil khusus Mutirul Ma'had Ustaz Sa'id. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau bahagia, as'adahullah. Mudah-mudahan Allah jadikan beliau bahagia dan semua yang ikut andil di dalam berlangsungnya pondok pesantren ini. Amin ya rabbal
alamin. Jadi poin tadi yang saya ingin sampaikan apa? Banyak-banyak istighfar kalau mau hidup senang. Itu saja sudah intinya. Catat, amalkan, kasih tahu orang lain. Kata Habib Ali, kalau pengen hidupnya senang, banyak-banyak istighfar. Dari dalam Al-Quran banyak sekali dalil-dalil, dari hadis Rasul banyak sekali dalil-dalil, dari kalam salaf banyak sekali yang mengatakan bahwa sesungguhnya kunci kebahagiaan adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas tentunya. Ikhlas itu susah. Ada yang tanya sama Habib, artinya ikhlas itu apa? Artinya ikhlas itu nggak mau dilihat orang lain, tidak mau dilihat orang lain. Di dalam Al-Quran ada atau tidak surat Al-Ikhlas? Gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ada ikhlasnya enggak? Ada ikhlasnya atau tidak? Surat An-Nas, Qul a'udzu birabbil, ada An-Nasnya enggak? Surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil. Surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal, ada Kautsarnya enggak? Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul lahu. Ada ikhlasnya enggak? Enggak mau kelihatan. Itu artinya ikhlas. Artinya ikhlas itu tidak mau disebut. Bahkan diri sendiri tidak tahu bahwa sesungguhnya saya melakukan hal tersebut. Itu artinya ikhlas. Makanya ketika kita beristighfar kepada Allah, kita ikhlas. Kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan kehinaan, penuh dengan kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia itu terkadang di atas, di bawah. Semua manusia begitu, diputar sama Allah. Perputaran itu pasti ada. Yang namanya manusia itu perubahan. Pagi tertawa, sore sudah menangis mendengar keluarganya ada yang meninggal. Itu begitu. Manusia semua, bukan saya saja, bukan kamu saja, semua manusia. Pagi lagi seru-seru sama teman-teman, sore sumpek sendirian nangis. Begitu. Sore nangis, tau-taunya malam sudah ketawa lagi ngobrol sama teman-teman. Begitu semua. Manusia itu begitu, nggak ada yang beda. Jadi jangan kira kamu doang begitu, enggak. Semua manusia begitu. Makanya anak pondok kalau belum sumpek belum jadi anak pondok. Anak pondok belum sumpek belum jadi anak pondok. Rasa sumpek itu adalah rasa manusiawi. Siapapun kita, sekelas orang tertinggi di negara pun dia akan merasa sumpek. Ya. Uangnya banyak, masalahnya juga banyak. Betul atau tidak? Uangnya banyak, masalahnya juga banyak. Bos besar, uangnya banyak, masalahnya juga banyak. Yang diurus juga banyak. Rakyat kecil bahagia saja, tapi uang gak ada. Sama juga. Artinya apa? Artinya tidak ada manusia yang sempurna kecuali mereka-mereka yang bersama Allah. Nikmat sekali kehidupan mereka-mereka yang senantiasa bersama Allah. Tidak sumpah, tidak pusing, ya, tidak bingung. Dia punya Allah. Bagaimana saya mau bingung, saya bisa ngomong sama Allah dan bisa diajak bicara sama Allah. Berbicara sama Allah bisa, diajak bicara. Loh, kok bisa berbicara sama Allah? Iya. Saya sholat itu seperti saya berbicara dengan Allah, bermunajat kepada Allah. Dan kapan saya bisa diajak bicara oleh Allah? Saya baca Al-Quran. Al-Quran mengkhitab saya, mengajak berbicara kepada saya, ngomong kepada saya. Saya baca, Allah yang berkata kepada saya. Jadi bagaimana bisa saya sumpah kalau saya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi sekali lagi, kunci keberhasilan adalah istighfar. Mau sukses? Mau. Mau berhasil? Mau. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Tapi saya nggak tahu nih istighfar buat dosa yang mana. Istighfar saja. Minta ampun sama Allah. Allah akan bukakan pintu daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Begitu para guru-guru kita, para ulama-ulama kita perhatikan mereka berzikir kepada Allah terus menerus. Saya tanya apa yang dibaca, mereka katakan astaghfirullahaladzim. Pulang dari majelis ini, ambil tasbih, perbanyak baca
kita akan dapati keajaiban dari Allah. Habib, saya punya tunggakan hutang ini tidak terbayar-bayar. Istighfar kamu, coba istighfar. Nggak nyambung. Habib, saya belum laku-laku, ini sudah lama pengen nikah ya, nggak laku-laku. Istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah. Allah akan bukakan pintu keberkahan. Habib, saya belum punya anak-anak ini, Habib sudah berobat kemana-mana. Istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Oh jadi itu Beb? Iya, saya ijazahkan ini. Istighfar kepada Allah, insya Allah menjadi kunci keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Yang semangat semuanya dari dalam hati. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah minal khataya. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Sekali lagi lebih ikhlas. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Itu manhajnya Rasul. Ini adalah caranya Rasul untuk menggapai ridhonya Allah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Kita nggak perlu munafik lah. Kita paling tahu siapa diri kita, apa yang telah kita lakukan. Daripada kelalaian kita kepada Allah, lupanya kita kepada Allah. Waktu dalam satu hari ada berapa jam? 24 jam. Ibadahnya berapa jam? Sholat 5 waktu. Subuhnya berapa menit? 5 menit. Duhurnya berapa menit? 5 menit. Asarnya berapa menit? Maghribnya berapa menit? Isya'nya berapa menit? Dikumpulkan hanya setengah jam dari 24 jam. Kemana waktu lainnya? Kemudian mengaku diri paling soleh, yang menjaga sholatnya saja 5 waktu itu cuman kurang dari 1 jam. 23 jamnya lagi kemana? Terus nganggap diri mulia dan pantas untuk mendapatkan surga, sementara Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Terus kemana 23 jamnya? Kalau pengajian sepertinya lama, tapi kalau nonton sepertinya cepat sekali. Kalau ke pasar kok kayaknya waktunya, kalau lagi shopping masuk ke mall ya, waktu 1 jam sepertinya sebentar sekali. Diberikan waktu main, kamu boleh main sama teman-teman kamu berapa lama? 30 menit. Ya Allah, 30 menit bisa apa? Parkir saja tidak cukup. Parkir mobil saya tidak cukup, mau nongkrong pesen menunya saja tidak cukup. Sementara duduk baca Quran 30 menit, lama sekali 30 menit. Baca Quran saya duduk 30 menit, ya Allah lama sekali. Itu tandanya tidak ada keberkahan. Waktunya sama, beda, tetap beda. Sekarang saya kasih tahu, orang terkadang tidak diberikan keberkahan oleh Allah. Contohnya, waktu 30 menit untuk nonton atau untuk jalan-jalan sedikit atau banyak? Sedikit. Sekarang kalau kita berada di kota, berada di atas mobil, kemudian ada lampu merah, tulisan di lampu merah itu 180. Lama atau tidak kira-kira? 180. Kita nunggu terkadang 60 saja lama sekali. Ini 180. Tunggu dulu, 180, 179,
107, 8, 100. Kira-kira lama atau tidak? Padahal 3 menit. Tapi terasa seperti lama sekali. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan. Di dalam waktu kita ini tidak ada keberkahan. Untuk hal-hal yang positif, kita menganggap ini adalah sesuatu beban. Makanya orang ibadah karena beban tidak akan merasakan keledatan. Oleh karena itu kunci supaya kembali kepada Allah adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan siapapun yang hadir di tempat ini Allah Subhanahu wa taala pulangkan dalam keadaan dosanya sudah diampuni oleh Allah. Dan yang paling terpenting, acara-acara seperti ini kita pulang bawa ilmu. Walaupun tidak banyak, sedikit, yang penting nempel dan bisa dimanfaatkan. Itu jauh lebih baik daripada banyak tapi error. Banyak tapi error. Semua didengerin, pengen diambil semua, tahu-taunya hilang semua. Lebih baik sedikit, akan tetapi poin tersebut masuk ke dalam otak, diamalkan, diajarkan kepada keluarga-keluarga. Jadi beda, saya ulangi sekali lagi, antara pujian dengan syukur beda. Kalau alhamd, pujian kepada Allah, itu hanya al-yaqin, al-i'tiqadu bil qalb wal iqraru bil lisan. Dua hal saja, meyakini dengan hati, kemudian diucapkan dengan lidah. Tapi syukur ditambah satu lagi. Bukan hanya dengan alhamdulillah saya dapat maaf. Itu bukan syukur namanya, itu namanya hamd, itu pujian kepada Allah. Tapi syukur tambahkan satu lagi, yaitu dengan apa? Wal amalu bil arkan. Ada amaliyah yang dilakukan akan sesuatu yang kau dapatkan daripada nikmat Allah tersebut, sehingga Allah akan tambah. Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan lain waktu Allah berikan kesempatan untuk kita berjumpa, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Anak-anak kita yang belajar di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan penghafal Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Allah menjaga Al-Qur'an dengan menjaganya orang-orang seperti ini yang meneruskan hafalan Qur'an. Tapi tentu berat. Allah katakan la yamassuhu illal mutahharun. Hanya orang-orang yang suci yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan. Kalau Allah tidak suka kepada seorang hamba, Allah persulit dia untuk menuntut ilmu. Tapi kalau Allah suka, walaupun dia tidak mau, Allah paksa dia buat mau. Saya nggak mau nih, tapi Allah inginkan kebaikan, Allah jadikan dia tempat berada. Dia tetap tidak mau, sumpah lari dari pondok, Allah balikkan lagi dia ke pondok. Artinya apa? Tandanya Allah memang memaksa menginginkan dia untuk menjadi hamba Allah, termasuk yang ikut andil di dalam memegang Al-Quran. Tapi kalau Allah tidak suka seorang hamba atau tidak dijadikan hamba tersebut menjadi hamba yang berhak untuk menyimpan Al-Quran, maka walaupun semua orang berusaha untuk menjadikan dia baik, Allah tidak mau, Allah akan keluarkan dia dari tempat-tempat yang baik. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Al-Quran dijaga sama Allah. Al-Quran dijaga sama Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah yang jaga. Kamu mau ngapalin Quran, gak ngapalin Quran, Al-Quran tetap terjaga. Wah, saya alhamdulillah nih hafal Quran 30 juz, saya bakalan jadi. Kamu gak mau hafal, gak hafal, tetap Al-Quran terjaga. Terus apa manfaatnya Beb saya ngapalin Quran? Kamu menghafal Quran termasuk orang yang ikut andil di dalam penjagaan Al-Quran. Kalau Al-Qurannya pasti dijaga, tapi kamu diuntungkan oleh Allah untuk menjadi salah satu orang yang ikut andil di dalam penjagaan Al-Quran. Artinya kamu adalah manusia terpilih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Artinya seburuk-buruknya orang adalah orang yang tidak mengetahui Al-Quran. Saya baru mendapatkan data bahwa sesungguhnya jumlah Al-Quran yang ada di Indonesia, kalau dibandingkan dengan umat muslim yang ada di Indonesia, kecil sekali. Artinya banyak orang yang mengaku Islam tapi di rumahnya tidak memiliki Al-Quran. Kan aneh. Aneh itu tidak kira-kira? Aneh.
kamu mengatakan kamu orang Islam, tapi di dalam rumah kamu tidak ada Al-Quran, artinya kamu adalah orang yang mau berperang akan tetapi tidak memiliki senjata, ya siap-siap mati. Tidak ada senjata sama sekali, terus masuk ke medan peperangan untuk apa? Artinya ini adalah aib bagi kita. Ayo berjuang lagi. Ini kesempatan kalian untuk memperjuangkan Al-Quran, untuk menyebarkan Al-Quran, untuk menjadi orang-orang yang ikut andil di dalam penyebaran ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah istighfar kita kepada Allah, Allah membuka pikiran kita, membuka hati kita, dan insya Allah Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah dan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau hapus ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali derajat kami telah Kau naikkan ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami ikhlas berdoa kepadamu ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah daripada lalai kepadamu. Kami senantiasa ingat kepada dunia kami ya Allah, kami dilupakan kepadamu ya Allah. Oleh karena itu mungkin sore hari ini adalah kunci bagi kami untuk bisa kembali kepadamu ya Allah. Dunia hanya sementara ya Allah, kami tahu akan hal tersebut. Banyak saudara kami yang sudah meninggalkan kami, dan mereka juga tidak mengira bahwa mereka akan meninggalkan kami. Dan pada saat ini kami tidak tahu bahwa sungguhnya sampai kapan usia kami akan berakhir ya Allah. Oleh karena itu kami yakin istighfar kami, permintaan ampun kami pada sore hari ini didengar oleh-Mu ya Allah, dan dosa kami diampuni oleh-Mu ya Allah. Dengan berkah orang-orang yang ikut hadir di tempat ini, kami tahu kami tidak suci ya, tapi kami yakin salah seorang di antara yang hadir adalah orang yang dekat dengan-Mu ya Allah. Maka dengarlah doa mereka, meskipun Kau tidak mendengar doa kami yang hina ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikanlah kepada kami dan orang-orang yang kami cintai husnul khatimah. Berikanlah kepada kami dan orang-orang yang kami cintai husnul khatimah, karena sesungguhnya kami akan sedih ketika kami mendapatkan kebaikan dan dimasukkan ke dalam syurga, kami memandang orang tua kami tersiksa di neraka ya Allah. Ya Allah, tidaklah terasa nikmat ya Allah ketika kami berada di syurga, mata kami melihat anak-anak kami disiksa di neraka ya Allah. Berikanlah kepada kami kebaikan dan orang-orang yang kami cintai juga ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang saleh di syurga-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan ikhlas kami meminta kepadamu ya Allah. Kami ulangi, kami minta husnul khatimah. Kami minta kepadamu husnul khatimah. Kami minta kepadamu husnul khatimah dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berharap syafaat dari beliau. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara dari awal sampai akhir. Dan terima kasih buat yang mulia Sayyid Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kab yang telah memberikan kita semua ilmu, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ibu, Bapak hadirin semuanya, sampailah pada ujung akhir acara, dan kita tutup acara ini bersama-sama dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama puja dan puji orang Nabi Kadat yang Maha Suci, yaitu Allah, Wabidzati, salawat dan salam semoga kita terhormatkan kepada alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya mendapatkan syafaat itu di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah sukses, tidak ada halangan atau rintangan dari pagi
sampai saat ini cuaca alhamdulillah cerah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Setelah itu mengucapkan kepada semua tim dari kepanitiaan acara tersebut, alhamdulillah kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan ucapan terakhir mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa ba'du, Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa may yu'allim min sya'airillah fa innahu min taqwal qulub. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada sore hari ini kami keluarga besar Pondok Pesantren Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal Hubul Quran mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari awal perjalanan acara tasyakkur iftitah beserta Maulid Nabi Muhammad SAW berjalan dengan lancar. Walaupun di dalam keadaan kami selaku pengasuh dalam keadaan kurang sehat, tapi alhamdulillah berkat daripada dukungan dan kerjasama para pengurus, para pengajar di pondok pesantren ini, sehingga acara bisa berjalan dengan lancar. Salawat dan salam kami sampaikan, semoga Allah Ta'ala curahkan kepada baginda Rasulullah Sayyidina wa Nabiyuna wa Maulana Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga sahabat dan para tabi'in sampailah pada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dan syafaatnya sampai nanti di hari kiamat. Kami selaku pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal Hubul Quran, di mana pondok pesantren ini didirikan atas motivasi mengentas kebodohan untuk menciptakan generasi yang Qurani, yang madani, yang mandiri. Alhamdulillah dibangun pada tahun 2011 dari mulai santri 3, alhamdulillah sekarang sudah menjadi 300 santri. Alhamdulillah berkat daripada usaha dan doa dan izin Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang bisa berjalan, dan di mana sekarang pondok pesantren Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal Hubul Quran di bawah naungan Yayasan Hubul Quran Sumedang sudah bisa mendirikan beberapa lembaga baik formal ataupun non formal. Yang non formalnya pesantren, majlis ta'lim, dan madrasah ilmiah takmiliyah. Dan formalnya alhamdulillah sudah berdiri SDIT Hubul Quran dan SMPIT Hubul Quran, yang mana rata-rata anak-anak di sini menghafal Al-Quran dari mulai umur 5 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang sudah ada sekitar 7 orang. Dan insya Allah akan khatam 30 juz bil ghaib secara dihafal di dalam hatinya insya Allah. Dan yang tidak bisa, bukan tidak bisa, tapi kurang minat dalam menghafal, kami arahkan setelah seleksi, dia tidak masuk dalam seleksi untuk menghafal Al-Quran, kami arahkan untuk mempelajari kitab-kitab kuning. Alhamdulillah, bismillah. Mungkin itu saja dari kami atas pengasuh pondok pesantren. Semoga pesantren ini terus istiqomah dan maju ke depan lebih jaya lagi, dan santri-santrinya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pelita umat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi generasi penerus para ulama untuk terus berlanjut menegakkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan semua mendapatkan syafaat Rasulullah, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam surganya nanti setelah kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada semuanya.
kepada keluarga dan para pengurus dan para wali santri kami ucapkan jazakumullah ahsanal jazaa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.